Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Wa syurutut taqdimi salasatun. Al-buda'atu bil ula, falau sallahuma fabana fasaduha fasadatis tsaniyatu. Wa niyatul jam'i wa mahalluha awwalul ula wa tajuzu fi asna'iha fil azhar wal muwalatu bi alla yatula bainahuma faslun fa intala walau bi usrin wajib ta'khiru tsaniyati ila waqtiha wa la yadurru faslu yasir wa yu'rafu tuluhu bil urf. Insyaallah bacaan kita pada kesempatan ini adalah masih terkait dengan kaifiyat atau ketentuan-ketentuan pelaksanaan salat yang dilakukan dalam perjalanan dengan menjamak salat atau menggabungkan antara salat zuhur dengan asar atau maghrib dan isya. Seperti yang disampaikan pada pembahasan yang lalu, bahwasanya jamak ini boleh dilakukan dengan jamak takdim dan boleh dilakukan pada jamak takhir. Sekarang kita lihat wa syurutut taqdimi salasatun. Adapun syarat-syarat jamak takdim ada 3. Jadi salat yang dijamak dengan jamak takdim, duhur dengan asar berarti dilakukan pada waktu duhur, maghrib dengan isya berarti dilakukan pada waktu maghrib. Itu mempunyai 3 syarat. Ketiga syarat ini harus terpenuhi untuk sahnya salat jamak takdim itu. Ya. Ahaduha, yang pertama adalah al-buda'atu bil ula. Memulai dengan salat yang pertama. Salat yang dimaksud yang pertama ini adalah kalau jamak takdim
antara duhur dengan asar, berarti salat yang pertama itu adalah duhur. Kalau maghrib dengan isya, berarti salat yang pertama adalah salat isya. Artinya dia lebih duluan ya dilakukan, karena dialah yang pertama atau dialah yang mempunyai waktu. Jadi asar itu adalah tabi'un, mengikut. Demikian halnya maghrib dengan isya. Yang dimaksud yang pertama di situ adalah salat maghribnya. Isyanya itu adalah salat yang kedua. Nah, jadi tidak boleh mendahulukan asar kemudian melakukan salat duhur kalau itu adalah jamak takdim. Demikian halnya maghrib dengan isya tidak boleh melakukan salat yang kedua, yaitu salat isya yang didahulukan kemudian salat yang pertama ditakhirkan. Kalau itu dilakukan dengan jamak takdim. Nah, inilah yang dimaksud oleh Maha Guru kita di sini, bahwa di antara syarat sahnya jamak takdim itu adalah al-buda'atu bil ula. Ya, mendahulukan atau memulai dengan salat yang pertama. Ya. Kenapa? Li'annal waqta laha wasaniyatu, ya, li'annal waqta laha, karena sungguhnya waktu itu adalah waktunya salat yang pertama, waktunya salat duhur. Sedangkan salat yang kedua yaitu asar atau isya adalah tabi'un, adalah mengikut. Ya. Mengikut kemana? Kepada salat maghrib itu, atau salat yang pertama, yaitu maghrib atau duhur atau maghrib. Nah, falau sallal asra qabla zuhri lam tasihha wa yu'iduha ba'da zuhri in aradal jam'ah. Tuh, dikatakan seperti itu dalam syarahnya. Andai kata ia salat asar sebelum salat duhur, ya, lam tasihha, maka salat asarnya itu tidak sah. Ya. Lam tasihha ay lam tasihha salatul asri wa yu'iduha, dan dia harus mengulanginya ya ba'da zuhri, setelah ia melakukan salat duhur, in arada jam'a, kalau ia bermaksud untuk menjamak salatnya. Ya, jadi sini dikatakan bahwa kalau seandainya orang yang menjamak salat itu dengan jamak takdim, kemudian dia terlanjur ia melakukan salat asar kemudian salat duhur, ya, maka itu tidak sah salat asarnya. Sehingga kalau dia bermaksud untuk menjamak salatnya, maka dia harus mengulangi salat asarnya itu setelah dia melakukan salat duhur. Karena tadi ya al-buda'atu ya bil ula, itu dimulai, yang pertama dilakukan adalah salat yang pertama, itu ya.
Jadi kalau seandainya kita masbuk atau terlambat, ya, kita terlambat salat, dalam perjalanan ini misalnya, kita makmum kepada siapa? Kepada orang yang juga dalam keadaan menjamak salatnya, duhur asar, ataukah memang itu adalah teman kita, cuman karena kita terlambat masuk melakukan salat, akhirnya sudah selesai melakukan salat duhur, otomatis dia melakukan salat asar lagi, karena harus mualat, harus berturut-turut kalau jamak takdim itu. Nah, kalau dia sudah salat asar, tidak boleh kita melakukan salat asar. Maksudnya kita makmum, ya, karena dengan alasan bahwa imamnya sudah salat asar, maka kita pun juga langsung salat asar, nanti setelah salat asar baru salat duhur. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena ini jamak takdim, harus didahulukan salat duhurnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau demikian? Bolehkah kita bergabung di situ untuk melakukan salat jamaah? Imamnya salat asar, kemudian kita salat duhur, itu boleh. Jadi imam salat asar, kita niat salat duhur. Ya. Itu ya, jadi ya, syarat pertama adalah al-buda'atu bil ula. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa imamnya salat duhur, astagfirullah, salat asar, kita masih salat duhur. Daripada langsung salat duhur, nanti setelah salat duhur baru salat asar lagi, itu tidak sah, karena jamak takdim. Maka kalau itu terjadi, maka kita harus salat asar kemudian, atau mengulangi salat asar itu setelah salat duhur. Ya. Sekali lagi, kalau ini dilakukan di waktu takdim atau di waktu di jamak takdim. Ya, jadi jangan salat sendiri dengan alasan itu imam kan sudah salat asar, saya ini belum salat duhur. Harusnya salat duhur dulu karena jamak takdim. Tidak apa-apa. Ya. Ikut saja. Wa kadza law shallal isya'a qabla al-maghribi. Demikian juga seandainya ia salat isya sebelum salat maghrib. Li'anna tabi'a la yataqaddamu ala matbu'ihi. Itu kaidahnya, ketentuannya. Karena sungguhnya at-tabi yang mengikut itu tidak mendahului yang diikuti. Karena kalau ada orang mengikut kemudian lebih duluan daripada yang diikuti, itu bukan mengikut namanya. Sementara ya asar itu mengikut ke duhur, ya, isya mengikut ke maghrib, sehingga tidak boleh ia mendahului salat duhur, kemudian isya tidak boleh mendahului salat maghrib. Falau sallahuma, ya, mubtadi'an bil ula fabana fasaduha bifawati syartin aw ruknin fasadatis saniyatu, ya, fasadatis saniyatu aidan lintifai syartiha minal muda'ati bil ula. Walau sallahuma, andai kata ia sudah melakukan kedua salat itu, salat yang pertama dan salat yang kedua, dan tetap memulai dengan salat yang pertama yaitu duhur, kemudian asar, atau maghrib, ya, kemudian isya. Setelah ia melakukan salat
yang kedua, artinya dia sudah melakukan kedua salat itu, lalu jelas baginya wabana fasaduha, jelas bahwa salat yang pertama itu rusak atau batal. Ya. Nanti setelah ia melakukan salat yang kedua, kemudian jelas baginya atau dia mengingat bahwa ternyata ada rukun atau ada syarat yang tidak terpenuhi pada salat yang pertama itu, sehingga salatnya batal. Karena salatnya batal yang pertama ini, maka fasadatis tsaniyatu, maka salat yang kedua pun juga batal, sekalipun salat yang kedua itu sesungguhnya sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi kenapa dia batal? Oleh karena tidak memenuhi syarat. Syaratnya itu tadi, untuk menjamak salat kalau jamak takdim harus dimulai salat yang pertama, yaitu duhur atau maghrib. Sementara salat yang pertama ini karena batal sehingga dianggap tidak memulai dengan salat yang pertama. Ya. Jadi yang kedua pun juga batal. Itu yang dimaksud di sini, falau sallahuma, ay falau salla ya as-salatal ula was salatas tsaniyah fabana fasaduha, ay fabana fasadu as-salatil ula fasadatis tsaniyah. Ya, fabana fasad apa? Fabana fasadul ula fasadatis tsaniyah. Lalu jelas bahwa yang pertama itu batal, maka yang kedua pun juga ikut batal. Kenapa bisa batal? Karena mungkin dia baru ingat bahwa tadi dia tidak melakukan rukun. Ada rukun yang tertinggal, maksudnya rukun salat, atau ada syarat sahnya salat yang tertinggal. Nah, apa itu misalnya? Nanti setelah dia salat asar atau salat isya, kemudian baru dia ingat bahwa tadi waktu salat duhur atau maghrib, ternyata dia dalam satu rakaat itu ada salah satu rakaat, misalnya rakaat kedua, ia lupa membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu kan rukun. Maka tidak salah salatnya. Karena tidak sah salatnya, maka yang kedua pun juga ikut rusak, batal. Ya. Nah, hal-hal seperti ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena ya kita kan sering melakukan perjalanan, dan pada umumnya kita kalau melakukan perjalanan, ya perjalanan yang jauh itu ya pada umumnya kita melakukan ya salat jamak, dan itu memang dibolehkan sebagaimana yang telah kita baca. Namun ada ketentuannya. Ini. Nah, kenapa? Kalau dikatakan kenapa mesti batal yang kedua? Padahal yang tertinggal rukunnya hanya yang salat pertama. Misalnya yang tertinggal rukunnya kan, sehingga batal. Alasannya lintifa'i syartiha minal buda'ati, ya, bil ula. Itu tadi. Alasannya adalah tidak terpenuhinya syarat, ya, tidak terdapatnya ya syarat, yaitu memulai dengan salat yang pertama. Kenapa dikatakan tidak dianggap memulai? Karena yang pertama itu adalah yang batal. Selanjutnya wasaniha, syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari jamak takdim itu adalah apa? Waniyatul jam'i.
Wa niyatul jam'i, syarat yang kedua adalah niat menjamak salat itu. Untuk apa? Ya, agar supaya dapat membedakan antara jamak takdim yang disyariatkan dengan ya anit takdim sahwan ya. Wa mahalluha al-fadilu ya awwalul ula. Jadi syarat kedua adalah ya niat, dan waktu berniat itu adalah awwalul ula, pada saat memulai salat yang pertama. Jadi niat untuk menjamak salat harus dilakukan, itu syaratnya ya. Jadi ketika kita melakukan salat ini, kalau ini kalau jamak takdimnya, beda lagi nanti ketentuannya kalau jamak takhir. Itu ada perbedaan ya, persyaratan dari pelaksanaan salat jamak takdim dan takhir. Kalau jamak takdim yang kedua syaratnya adalah harus berniat. Pada saat kapan dimulai berniat itu? Yaitu pada saat memulai salat yang pertama. Jadi memang berniat menjamak salat itu, yaitu mengikutkan salat yang kedua kepada salat yang pertama. Maksudnya salat duhur diikutkan ke salat apa? Salat asar diikutkan ke salat duhur, atau salat isya diikutkan salat maghrib. Ya. Jadi harus niatnya itu ada. Itu lafalnya ya terserah kita mau pakai bagaimana. Yang penting maksudnya itu adalah menjamak. Ya, misalnya kita berniat salat maghrib, ya, usalli fardha salatil maghribi. Ya, ini kalau dilafalkan, karena niat itu tidak mesti dilafalkan ya. Niat, ingat, niat itu mahalluha fil qalb. Cuman tidak apa-apa kita lafalkan sebelumnya kalau memang itu dianggap ya, bahkan ada yang mengatakan mustahabun, dianjurkan. Tapi itu bisa membantu kita mengantarkan untuk lebih fokus, lebih konsentrasi untuk melakukan itu perbuatan apa yang kita niatkan. Ya, itu kalau dalam fikih-fikih Syafi'iyah seperti itu. Ada yang mengatakan mustahab. Nah, seperti tadi maghrib. Ya, jadi usalli fardha salatil maghribi majmu'an. Ya, majmu'an ilaihil isya'u. Karena majmu'an ilaihil isya'u berarti isya itu diikutkan, dijamakkan kemana? Ke maghrib, karena majmu'an ilaihi al-isya'u. Al-isya'u itu adalah naibul fa'il. Kenapa? Karena majmu' itu dari isim maf'ul. Majmu'an ilaihi, dijamakkan, ilaihi ay ilal maghribi. Apa yang dijamakkan? Al-isya'u. Itu kalau mau dilafalkan. Nah, nanti kalau seandainya mau mengatakan nanti kalau salat isya, dia lagi mengatakan usalli fardha salatil isya'i ya majmu'an. Kalau misalnya dia tidak kasar, tapi kalau dia mau kasar sekaligus, kasran majmu'an. Kalau maghrib tidak ada kasarnya ya, karena kita sudah bahas dulu itu bahwa yang boleh dikasar itu adalah salat rubaiyah, salat yang mempunyai 4 rakaat. Jadi kalau maghrib langsung majmu'an ilaihil isya. Kalau jamak takdim. Tapi kalau ya nanti isyanya sudah dilakukan, kalau masih tetap mau berniat, itu tadi majmu'an, kasra majmu'an kalau dikasar. Tapi kalau tidak dikasar, dijamak saja boleh juga. Ya, sholli fardha salatil isya'i majmu'an ilal maghribi, bukan lagi ilaihi, majmu'an ilal maghribi, dijamakkan ke maghrib. Apa yang dijamak? Yaitu isya, digabungkan ya, ke isya. Tapi
ada pendapat yang mengatakan kalau jamaah takdim tidak mesti lagi berniat untuk dijamakkan ke yang mengikuti itu tidak mesti lagi berniat dijamakkan ke yang ke salat yang pertama atau yang ditempati mengikut, karena tadi sudah berniat awalnya itu kan dikatakan ya dijamakkan kepadanya ya salat yang kedua tadi itu asar atau isya. Tapi pendapat kedua mengatakan tetap ia berniat untuk dijamak ke salat yang pertama itu, atau salat duhur atau salat maghrib. Nah itu. Jadi harus berniat, intinya kalau jamaah takdim harus berniat ya menjamak salatnya itu. Maksudnya berniat ini niat jamak ya. Karena salat kan harus memang niat. Cuma karena dijamak ini maka harus niat jamak. Kapan niat jamaknya? Yaitu yang pertama. Nah inilah tadi dikatakan bahwa seandainya sudah melakukan salat yang kedua asar atau isya, kemudian dia lupa bahwa ternyata tadi sebelumnya yang pertama itu dia tidak berniat menjamak salat, nah itu berarti tertinggal salah satu syarat sahnya, berarti tidak salah salatnya itu, kedua-duanya batal dan harus diulangi. Itu yang dimaksud tadi pernyataan sebelumnya ya. Wa mahalluha awwalul ula wa tajuzu fi asna'iha fil azhar, dan boleh berniat pada pertengahan atau pada saat sudah melakukan salat itu ya, salat yang mana? Yang pertama fi asna'iha, ha itu ya kembali kepada al-ula, as-salatul ula, salat yang pertama. Ingat yang dimaksud salat pertama di sini kalau jamaah takdim yaitu duhur dan maghrib. Maksudnya kalau duhur dengan asar salat yang pertama itu duhur, ya kalau maghrib isya adalah maghrib. Istilah itu yang perlu kita pahami di sini, yang dipakai oleh guru kita dengan mengatakan salat yang pertama dan salat yang kedua. Jadi boleh seandainya tidak sempat atau tidak berniat pada awal salat, boleh pada pertengahan salat yang pertama. Salat yang pertama, kalau salat yang kedua sudah tidak boleh, sekalipun itu awal di salat yang kedua ya. Ini pun juga masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan tidak boleh karena sudah memulai salatnya, nanti sudah lewat, misalnya sudah rakaat kedua baru dia berniat menjamak salatnya itu. Nah, sebagian mengatakan masih boleh, ya sebagian lagi mengatakan sudah tidak boleh karena itu tadi ya di awal salat semestinya dia berniat untuk menjamak salatnya. Tapi masih ada yang membenarkan atau membolehkan, bahkan itu adalah fil azhari menurut pendapat yang ya azhar atau yang lebih nampak ya. Itu ya. Kemudian yang ketiga, ya kita ringkas-ringkas saja ini karena waktu. Wal muwalatu, berturut-turut, itu syarat ketiga. Ya. Jadi wal muwalatu ay wasalisuha, syarat yang ketiga adalah al-muwalatu, berturut-turut, bi alla yatula bainahuma faslun, ya, yaitu ya tidak adanya pemisah di antara keduanya. Jadi tidak ada pemisah antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Itu yang dimaksud dengan berturut-turut. Fa in ta'ala walau bi udhrin wajaba ta'khiru saniyati ila waqtiha. Kalau panjang pemisahnya itu, jedanya panjang, lama jedanya antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, jedanya itu lama atau panjang, maka ya
wajib mentakhirkan salat yang kedua itu ya ila waktiha, kepada waktunya. Maksudnya tidak boleh menjamaknya. Kalau sudah panjang ya jedanya antara salat yang pertama dengan salat yang kedua, sekalipun itu walau bi uzrin, sekalipun itu karena uzur. Uzurnya apa yang dimaksud? Dikatakan dalam sarannya ini seperti uzurnya karena lupa, atau karena orang yang melakukan salat itu datang penyakit epilepsinya. Sesek manuke kalau orang Bugis bilang. Sudah salat pertama misalnya, dia niatnya tadi sudah niat duhur dengan asar. Setelah asar duhur dia lupa. Dia lupa untuk melanjutkan salat asar. Nanti lama baru dia ingat, astagfirullah, ternyata ini tadi saya berniat jamak ini. Baru dia mulai, itu sudah tidak boleh. Ataukah itu tadi lupa, ataukah karena ada penyakit, ada kondisi yang membuat dia sehingga tidak bisa melangsungkan itu. Misalnya tadi itu, atau misalnya buang air lah. Karena kalau misalnya kan di dalam syara ini dia yang dicontohkan adalah seperti orang yang mengalami penyakit epilepsi. Itu orang penyakit epilepsi itu tanpa merendam itu, artinya langsung jatuh di situ. Saya dengar wallahu a'lam benar apa tidak, ya mahasiswa kita yang pergi ke KN itu, sopirnya memang punya penyakit begitu, tidak lama diambil alih itu, ganti sopir, datang penyakitnya, akhirnya apa? Yang menyeberang itu busnya itu, untung alhamdulillah selamat semua aja, sekalipun kena rumahnya orang. Itu karena penyakit epilepsi, itu bahayanya epilepsi, tak populer, nggak bisa dia kendalikan. Nah kalau misalnya kita ini, ya seperti tadi itu, maka itu tidak boleh. Ya, itu adalah ta'alal faslu, jedanya itu panjang. Ya. Nah karena jedanya panjang, wajib takhirus tsaniyati ila waqtiha, wajib mentakhirkan salat yang kedua itu kepada waktunya. Mana salat yang kedua? Yaitu asar, isya. Artinya tidak boleh lagi menjamak sekalipun niatnya pada awal salat yang pertama ia sudah berniat untuk menjamak. Karena jedanya lama, maka tidak boleh lagi. Apa maksudnya wajib mentakhirkan? Dia harus melakukan di waktunya sendiri. Kalau asar nanti masuk waktu asar baru salat. Kalau isya nanti masuk isya. Itulah sebabnya tidak ada salat sunnah rawatib antara salat yang pertama dengan salat yang kedua. Maksudnya tidak ada salat sunnah rawatib ba'diyahnya. Salat sunat ba'diyahnya, misalnya duhur, tidak boleh kita salat sunat 2 rakaat. Ya, misalnya karena kita selalu mengatakan, saya akan jaga salat sunatku, ya, sehingga saya harus salat sunat dulu baru salat asar lagi sekarang jam, itu tidak boleh. Kenapa? Karena salat sunat 2 rakaat itu adalah jeda yang panjang yang menghalangi sehingga dia tidak dianggap al-muwalat berturut-turut. Artinya kalau kita berpikir, lah kalau begitu bagaimana salat sunnah ba'diyah saya yang selama ini saya tidak tinggalkan? Ya Allah Maha tahu. Artinya kita ini tidak melakukan bukan karena kesengajaan atau kemauan sendiri, tapi memang sudah aturannya seperti itu. Ya pernah saya katakan dulu lewat di kesempatan ini bahwa sama orang yang salat jamaah, ya memang dawam salat jamaahnya itu tidak pernah tidak salat jamaah di masjid, tiba-tiba dia sakit, maka itu dapat pahala seperti kalau dia sendiri salat jamaah di masjid sekalipun salat di rumahnya, karena bukan kemauannya. Ya, sama puasa, ya, puasa Ramadan kan dikatakan pahalanya kalau puasa Ramadan luar biasa kan. Bahkan dikatakan kalau orang yang sengaja berbuka puasa di 1 hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada rukhsah atau alasan secara syar'i, maka sekalipun dia puasa 1 tahun di luar Ramadan itu tidak akan sama nilai pahalanya.
Nah pertanyaannya, bagaimana orang yang tidak sah puasa karena ada uzur, seperti perempuan haid? Kan tidak boleh, bahkan haram hukumnya, dia tidak sah salatnya, tidak sah puasanya. Lalu bagaimana kalau dia puasa di luar? Itu sama pahalanya kalau dia puasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bukan karena kemauannya. Nah sama ini. Jadi jangan sampai kita berpikir, kalau begitu tertinggal salat sunat rawatib ba'diyah saya, insya Allah ya itu akan Allah yang maha tahu itu seperti apa balasannya. Nah, beda memang kalau jarang sekali kita melakukan lalu mengatakan alhamdulillah ada alasan tidak melakukan. Karena kalau saya melakukan tidak sesaat yang berarti itu memang menunggu kesempatan. Ya, itu ya. Jadi tidak boleh. Nah, sekarang di sini yang jadi masalah karena dikatakan di sini bahwa wala yadurru faslu yasir. Tuh. Tidak apa-apa kalau jedanya itu sebentar, sedikit, ringan, pendek, ya kan? Lalu bagaimana ukurannya itu? Bagaimana kadarnya dikatakan yasir? Ya. Bagaimana lamanya? Berapa menit atau berapa detik? Seandainya detik saja. Nah, di sini dikatakan wa yu'rafu tuluhu bil urf. Ya, diketahui panjangnya atau lamanya itu ya dengan urf. Artinya kebiasaan, kesepakatan di komunitas atau di masyarakat itu bahwa kalau jedanya sekian sudah lama, kalau masih sekian ya belum lama, itu kan. Jadi urf boleh jadi misalnya orang Mangkoso mengatakan sudah lama, tapi misalnya orang Parepare atau orang Jawa mengatakan belum lama, karena urfnya itu tadi, belum lama kalau sekian, ya. Itulah sehingga ada kaidah dalam usul fikih al-adatu muhakkamah. Tadi termasuk ini penerapannya. Adat itu bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Kembalikan ke urf. Sama kemarin itu pernah jadi bahas, najis yang sedikit dimaafkan. Sedikit itu seperti apa? Dikembalikan ke urf. Cuma di sini ditegaskan, ya, di sini ada ditegaskan bahwa ya dikatakan panjang atau tidak panjang, ya atau tidak panjang, itu adalah sekira-kira sama lamanya dengan iqamat. Kalau melakukan salat sunat 2 rakaat lamanya seperti itu, sekalipun kita tidak melakukan salat sunat, berarti itu sudah lama. Kenapa? Karena seandainya tidak lama, boleh kita melakukan salat sunat 2 rakaat antara salat pertama dengan salat kedua. Ya, salat sunat rawatib. Apakah ba'diyahnya salat sunat pertama ataukah beliannya salat sunat kedua? Tapi karena tidak boleh, berarti dengan limit waktu yang dipergunakan salat 2 rakaat itu sudah dianggap panjang. Nah, sekarang kira-kira seperti apa? Ada yang mengatakan dipakai kadar atau limit waktu yang dipakai pada waktu iqamat. Kenapa? Karena Nabi ya ketika melakukan jamak atau menjamak salatnya di satu tempat, saya lupa tempatnya itu ya, Nabi pada waktu itu iqamat. Sebelum melakukan salat yang kedua, Nabi iqamat. Berarti ada jeda, tapi jedanya ini tidak membatalkan atau tidak membatalkan makna berturut-turut tadi itu. Sehingga ada yang mengatakan ya maksimal lamanya itu adalah sama seandainya orang qamat. Kira-kira berapa detik itu kalau orang qamat? Dapat 1 menit apa tidak? Kalau iqamat, ya seperti itu. Karena Nabi iqamat. Berarti kalau ada jeda dengan hanya selama itu, maka dianggap tetap berturut-turut. Jadi simpulannya bahwa syarat yang ketiga adalah harus mualat, sehingga tidak ada salat sunat rawatib ba'diyah ya pada salat yang pertama dan salat sunat qabliyahnya salat yang kedua, yaitu asar,
atau isya kalau seandainya kita mau menjamak salat ini. Kalau saja salat sunnah seperti itu tidak ada, berarti wiridnya juga tidak ada. Ya, jadi jangan tidak usah kita wirid. Assalamualaikum langsung saja berdiri, iqamat, lalu kemudian melakukan salat yang kedua tanpa wirid, tanpa salat sunat, ya, yang menjadi pemisah antara salat yang pertama dan salat kedua. Saya kira itu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya. Insyaallah lain kali kita lanjut. Ya, walil mutayammimi al-jam'u 'ala sahihi. Ya, orang yang melakukan salat dan sebelumnya dia bertayammum, maka boleh dia menjamak salatnya dengan satu kali tayammum. Kenapa? Karena kalau mazhab Syafi'iyah, ya, orang yang tayammum itu tidak boleh tayammumnya dipakai melakukan salat fardu atau salat 5 waktu, menggabungkan 2 salat 5 waktu. Misalnya tayammum sebelum salat maghrib, kalau menurut mazhab Syafi'iyah, maka pada saat dia mau salat isya harus tayammum kembali sekalipun tayammumnya tidak batal. Ada salat fardu yang boleh digabung, tapi itu bukan salat 5 waktu. Salat apa itu? Misalnya salat jenazah. Ya, jadi orang yang mutayammim, orang yang tayammum sebelum salat, misalnya dia salat isya, kemudian dia mau salat jenazah lagi, tidak perlu tayammum menurut Syafi'iyah, karena ya itu dibolehkan. Sekali lagi, ini mazhab Syafi'iyah. Sekalipun mazhab yang lain mengatakan boleh satu kali tayammum yang menggabungkan beberapa salat maktub selama tayammumnya tidak batal. Tapi termasuk Syafi'iyah, kalau kita menjamak salat itu tidak mesti tayammum dulu. Itu menurut pendapat kedua. Tapi pendapat kedua, pertama, tapi pendapat kedua tetap mengatakan harus bertayammum. Saya kira itu. Insyaallah lain kali kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatin wa dalal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.